Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Mediana Hutomo bisa berjumpa lagi dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Ali Imran. Dan pada pagi hari ini kita akan mulai membahas dari ayat 92 dan ayat-ayat selanjutnya, di mana dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan mengenai bagaimana sebaiknya bernafkah di jalan Allah. Saya ditemani ibu-ibu dari Majelis Taklim, Pengajian Az-Zahra dan Al-Hasanah. Juga ada bapak-bapak dan ibu-ibu juga dari Pusat Studi Islam Bahasa Arab Al-Manar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu saja mengenai pembahasan surah mulai ayat 92 ini, tentu saja bersama Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita akan membahas lagi surah Ali Imran, Pak. Ya. Kita mulai ayat 92. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para pemirsa, sebelum kita bahas ayat 92, baik kita melihat sekilas ayat-ayat sebelum ayat 92, karena dia punya hubungan yang sangat erat. Episode yang lalu kita sudah bahas sampai firman Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari keberagamaan, memilih agama selain yang intinya adalah penyerahan diri kepada Allah, maka dia tidak akan diterima amalannya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Bisa ada timbul kesan begini, kasihan ya, rugi ya. Kenapa Allah tidak beri aja dia hidayat biar dia untung juga? Ya, nah, maka dijawab selanjutnya. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqq wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Saya beri contoh. Satu orang ingin ke pasar mau beli sesuatu, sesat jalan. Dia bertanya pada seorang, di mana pasar? Diberi penjelasan, pasar di sini, ini. Kemudian, orang yang memberi penjelasan ini berkata, ayo naik di mobil saya antar. Dia tidak mau. Bisa enggak dipaksa? Tidak bisa. Ternyata dia sesat lagi. Siapa yang salah sekarang? Karena dia tidak mau. Inilah yang Allah katakan di sini. Jangan berkata saya yang salah, dia rugi, dia sendiri. Bagaimana saya mau paksa dia? Saya beri dia hidayat, padahal saya sudah menjelaskan ini, menjelaskan ini. Ya. Nah, mereka itulah karena tersesat, ya tanggung sendiri kesesatannya. Itu yang kemudian dibicarakan oleh ayat-ayat berikutnya. Nah, orang-orang itu dilukiskan sebelum ayat 92, orang-orang yang kafir, yang meninggal di dalam kekafiran, tidak akan diterima penyesalannya, walau mereka membayar tebusan dengan semua apa yang ada di dunia. Nah, jadi dia sudah mulai bicara sekarang tentang harta benda dan lain-lain sebagainya. Mereka itu akan mendapat siksa yang pedih. Nah, karena harta yang ada ini tidak akan berguna lagi di hari kemudian, walau sebanyak apapun, maka ayat kita ini berbicara, hei, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, apa arti albir? Albir itu kebajikan yang banyak, yang luas. Itu sebabnya dataran ini dinamai bar, sama dengan bir, bar. Nah, innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang pengabdiannya banyak, itulah yang berada di sorga. Nah, ayat ini seakan-akan berkata, kalian tidak akan mendapat sorga yang didapati oleh al-abrar itu, kecuali apa? Hatta tunfiqu, sampai kamu menafkahkan apa yang kamu sukai. Kita mau garis bawahi ini. Ada orang yang salah faham. Apa itu? Dia bilang, Allah tidak
terima kecuali kita menafkahkan apa yang paling kita sukai. Tidak, yang kamu sukai. Memang lebih bagus kalau yang paling kamu sukai. Tetapi kalau saya punya baju bagus sekali, saya punya baju ya saya masih suka tapi tidak terlalu bagus. Bagaimana kalau itu yang saya nafkahkan? Boleh. Boleh. Saya punya barang, saya mau keluarkan zakat. Ada yang kurang baik, ada yang baik. Saya campur, sah atau tidak? Kalau sah-sah saja, asal jangan pilih semuanya yang jelek. Nah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi bukan yang paling kamu sukai. Cukup yang kamu sukai aja. Allah juga tahu bahwa kamu itu punya manusia itu secara umum kikir, ya. Tuhan tidak mau. Bahkan Nabi pernah berpesan ketika menugaskan seorang untuk pergi mengumpul zakat, beliau berkata, iyyaka wa karaima amwalihim. Jangan ambil hartanya yang paling mereka sukai. Ada seorang sahabat bernama Abu Talha ini, waktu dengar ayat ini, dia katakan, saya punya kebun, kebunnya itu indah sekali di depan masjid. Nabi sering kalau mau ke masjid, singgah di sana minum airnya sejuk. Dia bilang, ini ada ayat turun ya Rasulullah, saya mau menafkahkan itu. Kata Nabi, ya bagus. Terus kata Nabi, melihat ini manusia, oke deh, nafkahkanlah, berikanlah kepada anak keluargamu. Ada seorang ibu, Zubaidah, istri Harun al-Rashid. Dia punya Quran, saya sangat hormati, ini terbuat dari berlian dia punya kulit. Begitu dia baca ayat ini, dia tersentak. Dia bilang, jual semua ini berlian. Baru dia suruh bangun irigasi di sana, supaya orang bisa minum. Tapi ini puncak ya. Kita-kita ini yang kita sukai lah. Saya sering kali berkata, sekaligus saya ingin katakan begini. Masyarakat kita, di gudangnya banyak barang, ya. Masih dipakai atau tidak? Tidak. Tapi masih disuka. Buktinya disimpan. Kenapa yang ibu, bapak tidak gunakan lagi itu? Tidak diberikan kepada orang. Ada orang yang nggak punya piring. Ada orang yang punya panci sudah peot. Lan tanalul birra, mau sorga, keluarkan itu. Tidak usah yang paling bagus, tidak usah yang di lemari, yang ini. Sekian banyak kita yang punya baju di lemari. Sudah tidak dipakai ya? Ibu-ibu ini saya tahu banyak baju-baju. Kasih orang itu. Ya kan? Itu arti lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dari apa yang kamu sukai, bukan apa yang paling kamu tidak sukai. Saya kira sampai di situ dulu, kita nanti akan lanjutkan. Oke. Ya, pada ayat-ayat ini kita masih akan terus membahas bagaimana bernafkah di jalan Allah. Kalau gitu tetap bersama kami pemirsa di Tafsir Al-Misbah. Selanjutnya dari surah Ali Imran yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Quraisyab ayat 92 dan kita akan dengarkan selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Baru dia katakan. Karena ada orang yang menafkahkan bukan yang paling dia sukai, bukan juga yang dia sukai, bahkan ada yang menafkahkan justru yang buruk, yang dia sudah tidak suka. Maka lanjutan ayat ini menyatakan wa ma tunfiqu min syai'in. Apapun yang kamu nafkahkan, walau sebesar apapun, sedikit apapun, Tuhan Maha mengetahui. Apa yang Dia tahu? Dia tahu niat kamu bagaimana.
Dia tahu ini barang baik atau tidak. Dia tahu ini kaum masih suka, paling suka atau tidak suka. Apapun yang kamu nafkahkan, Tuhan Maha mengetahui. Kita lihat tadi, ada orang-orang dalam konteks mendekatkan diri kepada Allah, dia menafkahkan yang terbaik. Dia korbankan dirinya, dia korbankan apa yang dia paling sukai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada lagi orang lain, kita lihat. Ada orang yang tidak mau melakukan sesuatu yang sebenarnya boleh, tetapi dianggap ini bisa menghambat, bisa memperlambat, bisa tidak mendorong dia lebih dekat kepada Allah. Sehingga apa yang dia lakukan, dia bilang, tidak usahlah saya ini. Saya mau beri contoh, saya beri contoh. Makan bawang itu boleh atau tidak? Boleh. Tetapi, kalau orang makan bawang, apalagi yang belum dimasak, bisa ada bau kurang baik. Dia tidak mau makan bawang. Demi hubungan. Di sini dia stop, saya tidak makan bawang. Demi mendekatkan. Merokok, gimana ini? Saya tidak mau merokok karena akan ini. Walaupun kita belum berkata bahwa rokok haram ya. Ada orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Itu barang-barang yang boleh, tetapi kalau dia anggap itu bisa menghambat kedekatannya kepada Allah, dia tidak lakukan itu. Nah, inilah yang diceritakan pada ayat berikutnya, yaitu kullu ta'ami kana hillal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsi. Semua makanan itu tadinya halal buat Bani Israel, kecuali apa yang diharamkan oleh Israel atas dirinya. Israel itu Nabi Yakub. Nabi Yakub ini ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ada makanan enggak ini tidak cocok ini. Ada orang misalnya mau bangun tengah malam, kalau dia minum minuman yang menjadikan dia mengantuk sehingga tidak bangun, udah deh. Sebenarnya boleh, tapi enggak, saya tidak mau makan ini, saya tidak mau ini. Itu illa ma harrama Israilu ala nafsi, bukan artinya dia haramkan atas nama Allah, tapi yang dia halangi dirinya untuk makan. Ya toh? Karena tidak mungkin seorang nabi mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Jadi mengharamkan di sini artinya dia halangi dirinya untuk makan. Sama satu orang tidak mau gemuk, dia bilang, saya haramkan bagi diri saya makan lemak. Dia bukan berarti bahwa itu haram, tetapi dia halangi dirinya untuk itu. Yakub itu begitu. Ada makanan, saya tidak mau makan. Bahkan Sayyidina Umar pernah suatu ketika, itu mau minum, haus. Beliau minta air minum. Datangkan air minum. Tiba-tiba mendengar ayat yang ditujukan kecaman kepada orang-orang kafir, adhabtum tayyibatikum fi hayatikum. Hai orang kafir, kamu sudah habiskan kenikmatan kamu waktu di dunia. Tidak ada lagi sisanya di akhirat buat kamu. Ya toh? Sayyidina Umar dengar itu, wah ini kenikmatan nih. Udah deh, tidak usah dulu saya minum, saya mau yang di akhirat. Ada orang-orang yang mendekatkan diri sehingga mengorbankan apa yang dia sukai dan paling sukai demi mendekatkan diri kepada Allah. Nah, nafkah begitu. Semakin Anda sukai, semakin baik di sisi Allah. Walaupun kita harus sadar bahwa boleh jadi ada yang kita sukai, tidak disukai yang kita beri. Ya toh? Jadi sebenarnya kebutuhan mereka. Oke deh, kita akan lanjutkan lagi. Kami akan segera kembali, pemirsa, masih dengan penjelasan Bapak Quraish Shihab, masih tentang Surah Ali Imran. Tetap bersama kami.
lagi pembahasan ayat 92, 93 dan seterusnya dari surah Ali Imran. Kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurat, sebelum turunnya Taurat. Oke. Jadi berarti memang ada makanan-makanan yang kemudian dianggap oleh orang Yahudi itu sudah diharamkan sejak semula, padahal dia tidak diharamkan, hanya Yakub yang berkata saya tidak mau makan. Namun di sisi lain ada makanan-makanan yang tadinya halal buat Bani Israel, tetapi karena mereka berdosa, maka Allah mengharamkan makanan itu. Nah, tidak boleh kamu makan ini. Karena fabizulmin minalladzina hadu haramna alaihim dan seterusnya. Disebabkan karena ini. Nah, orang Yahudi membangkang. Maka ayat ini kemudian berkata, fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin. Baca sendiri kau punya Taurat. Kamu akan menemukan bahwa apa yang kamu katakan itu tidak benar. Oke. Faman iftara 'ala Allahi kadzib min ba'di dzalika fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang mengada-ngada kebohongan atas nama Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Zalim itu artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Qul, kalau demikian wahai Nabi Muhammad, qul sadaqallah. Ucapkanlah, yakinilah. Itu dalam bahasa Al-Quran, kata ucapkan seringkali berarti yakini. Innalladzina qalu rabbunallah. Orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah. Berkata yang dimaksud di situ yakini. Wa qalu innallaha salisu salasa. Mereka berkata, sebenarnya itu artinya mereka yakini. Kenapa? Karena Al-Quran hendak mengatakan apa yang Anda ucapkan itu harus Anda yakini. Jadi kalau Anda ucapkan, itu berarti Anda yakini. Nah, di sini, qul sadaqallah. Katakanlah Allah maha benar. Apa itu kita disuruh mengatakan Allah maha benar? Atau kita disuruh yakin bahwa informasi Allah itu maha benar. Itu kalau ada kata qala, berfirmannya qul sadaqallah. Jika demikian fattabi'u millata Ibrahim hanifa, ikutilah cara hidup ajaran Nabi Ibrahim yang menganut ajaran yang lurus. Banyak ajaran Nabi Ibrahim, intinya yang paling inti dari seluruh ajarannya adalah keesaan Allah. Buat kita umat Islam, salah satu bentuk dari ajaran Nabi Ibrahim itu haji. Haji itu kan banyak ajaran Nabi. Ikuti itu, bukan cuma percaya. Saya berulang-ulang dalam sekian banyak episode berkata, kita itu dituntut bukan cuma percaya, tapi kita dituntut mengikuti. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu tidak pernah sekalipun sesaat pun termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Saya kira itu yang bisa. Ya, kita akan lanjutkan lagi tafsir Al-Misbah setelah jeda berikut ini. Pemirsa Metro TV, kita kembali lagi lanjutkan tafsir Al-Misbah dan kita akan mulai dengan sesi tanya jawab. Silakan kepada 3 penanya. Pertama, siapa? Ya, Bu. Saya ingin tanya Pak Ustadz, ya ini apa perbedaan antara zakat, sedekah dan infak? Zakat, sedekah dan infak.
Begini dulu. Ada istilah yang digunakan Al-Quran, ada istilah yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Saya akan jawab dulu istilahnya Al-Quran, karena beda nih dengan istilah. Infak adalah pengeluaran. Apa dia wajib atau sunnah, apa dia ikhlas, tidak ikhlas, segala bentuk pengeluaran, itu namanya infak. Karena itu ada yunfiquna fi sabilillah, menafkahkan di jalan Allah, dan ada juga bukan di jalan Allah, ria'an nas, atau itu infak, pengeluaran secara umum. Nah, kalau sedekah, Al-Quran menggunakan juga kata sedekah sama dengan zakat. Zakat itu, kita lihat dulu zakat. Zakat itu adalah pengeluaran wajib setelah terpenuhi syarat-syaratnya. Kalau zakat mal ada syaratnya, setelah dimiliki harta punya batas minimal 80 sekian gram, kalau kambing setiap 40 sekian, kalau pertanian setiap panen dan lain-lain, itu zakat. Nah, kalau sedekah digunakan juga Al-Quran dalam arti zakat. Itu sebabnya ayat yang mewajibkan zakat berbunyi innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan sebagainya. Jadi dia gunakan sedekah. Nah, Al-Quran ketika menggunakan kata sedekah, maka itu penekanannya pada kebenaran dan ketulusan hati yang memberinya. Nah, kita lihat. Jadi kita ambil zakat. Zakat ini harus dikeluarkan dalam bentuk tulus sekaligus benar. Jangan cuma keluarkan zakat, mestinya 1 juta, keluarkan cuma setengah juta. Itu bukan sedekah namanya. Jangan keluarkan zakat 1 juta, betul 1 juta, tetapi tidak tulus. Jadi tekanannya pada kata sedekah ketika dikaitkan dengan zakat ataupun selainnya, itu adalah pada ketulusan dan kebenaran pemberi. Sedang tekanannya pada zakat bukan pada ketulusan. Tekanannya adalah dampak dari zakat itu. Apa dampaknya? Zakat, pensucian, atau pengembangan. Seakan-akan ketika Allah berfirman, atuz zakat, keluarkanlah zakat, karena dia itu zakat. Apa artinya? Karena dia itu mensucikan harta kamu sekaligus mengembangkannya. Ini istilah Quran, Bu. Di masyarakat kita lantas saya tidak tahu nih, dia katakan sedekah itu, apa sih di masyarakat itu sedekah itu? Pemberian sukarela, iya. Nah, zakat pemberian wajib. Infak nggak tahu lagi saya nggak tahu apa infak dalam pengertiannya. Jadi campur aduk nih, ya toh? Saya kira begitu, itu bedanya. Oke. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menanyakan, apakah yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pahala sedekah? Apakah hanya dengan harta atau ada dengan cara lain? Terima kasih. Infakkanlah apa yang dimiliki. Kalau memiliki harta, infakkan harta. Memiliki ilmu, infakkan ilmu. Memiliki tenaga, infakkan tenaga. Itu kan infak pengeluaran secara umum. Jadi semua itu bisa mengantar kepada perolehan ganjaran Allah asal sedekah, asal dia tulus dan benar. Itu aja. Saya kira begitu, Bu, ya. Jadi jangan Satu lagi. Dalam ayat 93
Al-Quran itu kan berarti bacaan yang sempurna. Dan akar katanya adalah qara'a. Kalau Taurat dan Injil itu, kalau dalam Taurat dan Injil itu apa artinya dan dari mana akar-akarnya? Oke. Fakhruddin Ar-Razi, seorang tokoh tafsir digelar sebagai imam, beliau berkata, saya tidak tahu kalau kita cari-cari artinya dari bahasa Arab. Karena itu terambil dari bahasa non-Arab. Itu satu. Nah, tapi ada lagi yang berkata, Taurat itu sama seakar katanya dengan kata al-muriyat, yang memancarkan cahaya dan api. Kita baca apa itu di al-adiyati dhabha fal-muriyati qadha, yang memancarkan. Jadi dia dinamai Taurat yang berkata begitu karena dia memancarkan cahaya. Oke. Nah, Injil bisa juga, tadi saya katakan ada yang berkata bukan dari bahasa Arab, jadi dia tidak bahas, tapi ada yang berkata terambil dari kata najl, najla, yang terbuka, perempuan yang terbuka matanya, luas wawasannya, itu dinamai najla. Sehingga jelas segala sesuatu dalam pandangannya. Nah, Injil itu menjelaskan segala sesuatu. Itu kalau kita tinjau dari sisi bahasa Arab. Tentu dari sisi nanti saudara-saudara kita umat Kristiani tentu punya penafsiran lain ya tentang makna Injil dan Taurat. Saya kira itu yang saya tahu. Ya, baik. Pak Kurai, saya juga mau tanya. Yang saya tahu dan saya dengar adalah ajaran Musa itu selalu dikatakan formal karena terlalu berat. Kemudian juga tidak bisa ditawar-tawar gitu. Sedangkan kalau ajaran Isa itu malah justru sebaliknya. Kalau ajaran Islam itu justru menggabungkan keduanya. Benar demikian atau tidak, Pak Kurais? Iya. Pertama begini dulu, kita ingin luruskan. Taurat itu termasuk ajaran Nabi Isa. Ini dulu harus kita ketahui. Orang-orang Kristen sekarang pun merujuk ke perjanjian lama kan, Taurat. Syariatnya, ajaran Nabi Isa itu ajaran moral. Kalau hukumnya dia ambil dari Taurat. Ajaran Nabi Isa itu yang beliau bawa, di samping melanjutkan ajaran Nabi Musa ini, adalah ajaran yang menekankan substansi. Jadi sifatnya sangat spiritual. Orang-orang Yahudi dulu pada masa Nabi Isa hanya mengambil ajaran dari segi formalnya saja. Dia mengabaikan substansinya. Datang Nabi Isa memberi ruh, jiwa terhadap ajaran itu. Nah, kendati demikian, kita bisa berkata begini. Orang-orang Yahudi, Bani Israel, seringkali sangat-sangat memandang kepada hal-hal yang sifatnya material. Itu sebabnya jangankan umat Nabi Musa. Nabi Musa sendiri pernah minta melihat Tuhan dengan mata kepala. Lihat. Ya kan? Rabbi arini anzur ilaik. Nah, ajaran Nabi Isa menekankan sisi-sisi spiritual itu. Nah, ajaran Nabi Muhammad menggabung keduanya. Ada salat formal, tetapi harus fahami apa tujuan dan substansi salat itu. Saya kira begitu ya. Jadi benar ya memang ya. Ada mungkin benar, tetapi saya tidak senang menggunakan istilah yang Anda gunakan tadi. Apa tadi digunakan? Ajaran Nabi Musa terlalu formal. Sehingga kaku, susah diikuti, nggak bisa ditawar-tawar. Sebenarnya kita tidak bisa berkata susah diikuti. Allah selalu memberi ajaran yang sesuai dengan masyarakat. Jadi sebenarnya tidak susah diikuti, hanya mereka cerewet. Itu cerewetnya itu tergambar di suratul Baqarah. Disuruh sembah sapi, dia tanya apa warnanya, apa kulitnya, ininya. Itu kan cerewet itu. Nah, itu. Okay. Baik, kita akan lanjutkan lagi pembahasan ini yang semakin menarik. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kita
memasuki segmen terakhir dari keseluruhan pembahasan surah Ali Imran yang tadi sudah mulai dijelaskan dari ayat 92 dan sekarang masih ada yang ingin bertanya, silahkan. Yang ingin saya tanyakan di sini Ustadz, dalam ayat 95 Al-Quran menyebut kata din dan juga menyebut milah. Apakah kedua hal ini sama Ustadz? Din dan milah. Bagus. Din terdiri dari huruf dal, ya, dan nun. Din itu pada mulanya berarti hubungan antara dua pihak, yang satu lebih tinggi dari yang lain. Itu sebabnya hutang dinamai dain, dal, ya, nun. Hutang itu hubungan antara dua pihak yang satu lebih tinggi yang memberi daripada yang menerima. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Pembalasan itu adalah ada yang membalas dan ada yang dibalas. Din, agama begitu. Hubungan antara Allah dan manusia, Allah maha tinggi dan manusia. Jadi din agama. Milah tidak harus diartikan dengan agama, tetapi cara hidup, gaya hidup. Itu sebabnya kalau kita baca ayat yang lain, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kita dalam salah satu episode pun menjelaskan bahwa agama Yahudi itu tidak berusaha untuk memasukkan kita ke agama Yahudi. Karena Yahudi bukan agama dakwah. Tetapi cara hidupnya, gaya hidupnya, dia mau kita mengikuti gaya hidupnya. Ya kan? Jadi milah itu gaya cara hidup. Kalau din, agama. Hubungan antara manusia dengan Tuhan. Agama itu paling tidak memiliki 3 unsur. Yang pertama, percaya bahwa ada wujud yang maha kuat, yang maha agung. Itu satu. Kalau dalam bahasa Islam, ada Allah. Tidak beragama, orang yang tidak mengakui adanya wujud ini. Yang kedua, percaya bahwa ada hari di mana Tuhan akan memberi pembalasan. Semua agama ada begitu. Apakah itu balasannya di dunia dalam bentuk karma atau di akhirat dan sebagainya. Dalam bahasa agama Islam, percaya hari kemudian. Yang ketiga, semua agama ini harus yang menganutnya mempunyai hubungan dengan Tuhan. Di dalam bahasa agama kita, itulah dia syariat akhlak. Tidak ada agama yang tidak punya peraturan. Bagaimana menyembah Allah. Jadi orang yang tidak punya hubungan dengan Allah, itu namanya tidak beragama. Saya kira begitu Bu bedanya ya, din dengan milah. Oke. Silakan berikutnya. Saya ingin bertanya Ustadz, dalam ayat 95 ada kata qul shadaqallah. Apa kaitannya dengan apa yang sering kita baca sesudah membaca Al-Quran, Shadaqallahul Azim? Iya, sebenarnya begini. Ucapkanlah, yakinilah bahwa Allah maha benar. Ya kan? Nah, kita habis membaca Al-Quran ini. Ini Al-Quran firman-firman Allah. Maka ulama-ulama menganjurkan, kalau begitu setelah selesai baca, akui bahwa memang ini benar. Jadi dari segi itunya jelas sekali ya. Karena kita sekarang, ibu bisa baca buku saya ini atau ini, terus dalam hati, oh ini salah nih. Bisa enggak? Nah, tapi kalau baca Al-Quran, ini benar. Ini Al-Quran. Itu benarnya. Baik. Satu lagi. Pertanyaan saya, di dalam ayat 92, sebenarnya apa saja pintu-pintu menuju kebajikan? Banyak pintunya, Bu. Banyak sekali pintunya. Pintu kebajikan banyak sekali, ya.
Senyum, pintu kebajikan, ya kan? Sedekah, pintu kebajikan. Belajar, pintu kebajikan. Apalagi menanam, pintu kebajikan. Kasih makan kucing, pintu kebajikan. Kasih minum anjing, pintu kebajikan. Banyak sekali pintu-pintu kebajikan. Terlalu banyak. Itu sebabnya tadi kan kita katakan albir sama dengan albar, luas sekali, luas sekali. Karena itu saya ingin katakan ada banyak cara orang menuju Allah. Ada orang mendekatkan diri kepada Allah dengan belajar. Boleh jadi salat sunnahnya kurang atau tidak ada. Dia masuk sudah di pintu. Banyak jalan menuju ke Roma kan kata orang. Banyak jalan menuju ke ini. Ada orang senangnya puasa Senin Kamis. Iya. Ada orang yang tidak bisa puasa Senin Kamis. Tetapi dia bisa yang lain. Dia punya duit, dia sedekah. Apapun jalan yang kita tempuh selama diridhai Allah, maka itu jalan menuju kebajikan. Sekira Bu ya. Oke. Ya. Terima kasih banyak Pak Quraish Shihab. Dan apa ini kira-kira ilmu yang bisa kita ambil saripatinya dari penjelasan Pak Quraish Shihab? Yang pertama, ketahuilah bahwa bernafkah hendaknya sesuatu yang disukai. Tidak harus yang paling disukai. Dalam konteks disukai itu bisa saja sebagian disukai, sebagian tidak terlalu disuka. Ya, dicampur itu sudah oke. Tetapi kalau mau derajat yang paling tinggi, keluarkan apa yang paling disukai. Hanya saya mau garis bawahi lagi, terkadang apa yang paling ibu sukai, mau kasih saya, boleh jadi itu saya tidak suka. Bisa enggak? Jangan kasih dong saya. Ya, ada orang misalnya dia punya senjata, dia paling suka. Dia mau kasih saya nggak suka itu. Tidak usah kasih saya. Ada orang mau kasih saya baju macem-macem, ininya saya nggak suka itu. Jadi harus yang tepat. Ya, itu satu. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah itu banyak jalannya. Banyak jalannya. Salah satu jalannya adalah menekan hawa nafsu, menekan keinginan. Ini tadi kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israil. Yang ketiga yang mungkin kita bisa garis bawahi di sini adalah tempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kezaliman. Saya kira itu yang mungkin kita bisa ambil. Ya, jadi lebih banyak tentang hubungan antar manusia juga ya. Hubungan antar manusia. Dan hubungan antar manusia ini, pemirsa, banyak sekali dibahas dalam Al-Quran. Dan salah satunya memang sudah dibahas oleh Bapak Quraish Shihab pada pertemuan kita pagi hari ini. Insya Allah kita akan jumpa lagi besok dalam Tafsir Al-Misbah, tetap dalam mengenal surah Ali Imran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabda-Mu bagai air yang mengalir, basahi terik panas di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu.
kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu dekat denganmu. Biar ku rasakan lembut